Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Punggung Krisna Aryadi Putra, mahasiswa semester 2 dari Prodi dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. NIM saya 255 011 001. Jadi di sini saya akan membawakan materi terkait manusia Hindu. Nah, rekan-rekan sekalian, pernahkah kita merenungkan apa arti sesungguhnya menjadi seorang manusia dalam pandangan agama Hindu? Jadi di dunia ini setiap individu pada dasarnya terlahir unik dan berbeda. Kitab suci Slokantara pun menegaskan bahwa setiap manusia memiliki sifat, tingkah laku, dan kepribadian yang berbeda dengan manusia yang lain. Namun, bagaimana Hindu memandang eksistensi dan tujuan hidup kita? Nah, mari kita bahas bersama dalam video ini. Mari kita bedah hakikatnya. Berdasarkan kitab Sarasmoscha Sloka 2, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Nah, oleh karena itu, tugas kita adalah melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Itulah gunanya menjadi manusia. Jadi tujuan hidup kita adalah menolong diri sendiri dari kesengsaraan melalui jalan dharma. Namun, manusia memiliki musuh besar di dalam dirinya sendiri yang disebut dengan satripu. Sifat-sifat buruk ini tidak bisa dihilangkan karena melekat di dalam diri kita, melainkan harus dikendalikan. Salah satunya dengan melaksanakan Panca Nyama Brata demi mencapai kesucian yang batin. So habis itu Madrid jelek itu. Secara etimologi, kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manu, yang berarti pikiran atau berpikir, dan manusia yang berarti makhluk atau secara etimologi, kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manu, yang berarti pikiran atau berpikir, dan manusia yang berarti makhluk yang menggunakan pikiran. Berbeda dengan makhluk lain, manusia dianugerahi tripramana, yaitu kelebihan berupa pikiran atau idep, selain energi kehidupan bayu dan suara, yakni sabda. Dengan pikiran inilah kita memiliki kapasitas unik untuk menimbang, belajar, dan memilih jalan hidup yang bijaksana. Dalam kosmologi Hindu, manusia dipandang sebagai cerminan dari alam semesta. Diri kita adalah buana alit atau mikrokosmos yang unsurnya sama persis dengan buana agung atau makrokosmos. Nah, karena keterikatan yang suci ini, manusia memiliki martabat yang sangat tinggi. Kita bukan sekadar penonton di bumi, melainkan penjaga keselarasan. Tindakan kita di dunia ini berdampak langsung pada keseimbangan alam semesta, spiritual maupun material. Lahir sebagai manusia membawa tanggung jawab besar yang diwujudkan melalui pancayatnya, 5 persembahan suci yang tulus ke hadapan Tuhan. Para leluhur, resi, sesama manusia, dan alam untuk menunaikan tanggung jawab tersebut
Hindu menyediakan Catur Marga Yoga, yakni 4 jalan spiritual yang bisa kita pilih sesuai kecenderungan diri sendiri, baik melalui jalan bakti, kerja tanpa pamrih atau karma, ilmu pengetahuan atau jenana, maupun mediasi yang mendalam atau raja. Awatara dan orang suci. Lanjut Gending. Awatara dan orang suci. Nah, ketika Awatara dan orang suci. Ketika moralitas dunia merosot, Tuhan turun ke dunia sebagai Awatara untuk menegakkan dharma dan melindungi yang lemah. Seperti kisah perjalanan seperti kisah penjelmaan Sri Rama dan Sri Krishna. Di dunia nyata saat ini, kehadiran spiritual tersebut diwakili oleh para orang suci, selinggih, dan pemangku. Mereka adalah suluh yang berjalan, memberikan tuntunan spiritual, dan menjadi teladan nyata bagaimana menjalani hidup yang penuh martabat dan suci di tengah keduniawian. Lalu bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai pelajar ataupun mahasiswa, kita menerapkannya dengan berpikir rasional saat belajar di kelas, menjawab pertanyaan dosen dengan dasar. Lalu bagaimana kita implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai pelajar maupun mahasiswa, kita menerapkannya dengan berpikir rasional saat belajar di kelas, menjawab pertanyaan dosen dengan dasar pemikiran yang tepat dan tidak sembarangan. Kita juga wajib menjaga kesehatan jasmani dengan menghindari rokok ataupun narkoba, serta menjaga kesucian batin lewat sembahyang rutin dan meditasi. Mari jalankan konsep Trihitakarana dengan menjaga keharmonisan kepada Tuhan, yakni yang dimaksud parahyangan, sama manusia, pawongan, dan lingkungan, palemahan. Manfaatkan karunia kelahiran ini untuk selalu menimbun perbuatan baik demi kebahagiaan duniawi dan kebebasan abadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Om Santi 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 Om. Saya Komang Krisna Arya Putra pamit undur diri.